Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aliklas Akmal dengan NIM 2303 10080. Saya mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammad Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis dan sintesis dari dua jurnal ilmiah yang sangat relevan dengan bidang pertanian. Yang pertama, Befaria bassiana, patogen serangga dan produsen biopestisida sebagai alternatif yang efektif dan ramah lingkungan untuk pengendalian hayati. Judul kedua, Parasitism by Entomopathogenic Fungi and Insect Host Defense Strategies. Pestisida kimia memang efektif, tetapi penggunaan yang berlebihan telah menyebabkan resistensi hama, pencemaran lingkungan, residu pada hasil panen, dan kerusakan biodiversitas. Oleh karena itu, dunia pertanian saat ini sedang mencari alternatif lain yang lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah agen hayati berbasis jamur entomopatogen, khususnya Befaria bassiana. Befaria bassiana adalah jamur entomopatogen yang termasuk dalam divisi Ascomycota. Koloninya berwarna putih seperti tepung dan ketika tua berubah menjadi kekuningan. Jamur ini dapat menginfeksi lebih dari 700 spesies serangga dari berbagai ordo. Nah, adapun jamur ini pertama kali ditemukan oleh Agostino Bassi pada tahun 1835 saat sedang meneliti penyakit Muscardini pada ulat sutra. Penemuan ini menjadi dasar pengendalian hayati modern saat ini. Adapun mekanisme infeksi, bagaimana cara kerjanya? Befaria bassiana tidak perlu ditelan spora atau conidia, menempel pada kutikula serangga melalui kekuatan hidrofobik dan adesin, kemudian berkecambah, membentuk apresoria dan menembus kutikula menggunakan enzim kitinase, THase, dan lipase, ditambah juga dengan tekanan mekanik. Setelah masuk ke hemokol, fungi berkembang biak sebagai blastospora dan menghasilkan berbagai toksin sekunder seperti beavericin, bassianolidae, oospherein, dan telenin. Toksin ini mengganggu sistem saraf, menyebabkan kelumpuhan dan akhirnya kematian serangga dalam 5 hingga 14 hari. Adapun manipulasi perilaku, yang menarik dari Befaria bassiana, beberapa fungi entomopatogen bahkan dapat memanipulasi perilaku inangnya. Serangga yang terinfeksi sering menunjukkan summit behavior ataupun naik ke tingkat tinggi, atau juga death grade, yaitu menggigit tanaman, dan bahkan perilaku kawin yang berlebihan, yang mana spora ini lebih mudah tersebar lagi. Kemampuan dan spektrum, Befaria bassiana memiliki spektrum inang yang sangat luas, dapat mengendalikan wereng coklat, penggerek lada, ulat gerayap, kutu daun, dan masih banyak lagi. Selain itu, jamur ini juga dapat hidup sebagai endofit di dalam tanaman, yaitu memberikan perlindungan sistemik. Untuk hasil uji lapangan, menurut penelitian Wahjono dan kawan-kawan tahun 2024, aplikasi Befaria bassiana pada hama lada hitam di laboratorium menunjukkan mortalitas hingga 80%. Namun, di lapangan, efektivitasnya lebih rendah karena faktor cuaca, sehingga diperlukan aplikasi yang berulang. Adapun untuk pengembangannya, jamur ini dapat diproduksi secara massal menggunakan media padat ataupun cair, formulasi yang baik seperti granul, oil based, atau enkapsulasi sangat diperlukan agar spora tahan terhadap sinar UV dan kekeringan. Untuk kompatibilitasnya, Befaria bassiana kompatibel dengan pestisida botani seperti nimba dan dapat dikombinasikan dengan insektisida kimia dosis rendah.
untuk efek sinergis. Namun, perlu diperhatikan juga kompatibilitas dengan predator alaminya. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sangat banyak, yaitu yang pertama, ramah lingkungan, aman bagi manusia dan musuh alami, tidak meninggalkan residu, dapat berreproduksi di lapangan, serta mendukung pertanian organik. Namun, di beberapa kelebihan ada juga kekurangannya. Waktu kerjanya lambat, sangat sensitif terhadap cuaca, terutama sinar UV dan kekeringan. Biaya produksi masih relatif tinggi, serta efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya dampak positif dan negatif. Dampak positifnya jelas mendukung keberlanjutan pertanian. Adapun dampak negatifnya minimal, meski pada dosis tinggi dapat mempengaruhi beberapa serangga dan target. CO evolusi. Menurut Zhang dan kawan-kawan 2025, terjadi CO evolusi yang dinamis antara fungi dan serangga. Serangga mengembangkan pertahanan imun dan perilaku, sementara fungi harus mengembangkan strategi baru untuk mengatasinya. Nah, kita masuk ke rekomendasi. Adapun rekomendasi dari saya itu ada 5. Yang pertama, tingkatkan penelitian strain lokal yang adaptif. Yang kedua, kembangkan formulasi yang lebih stabil. Dan yang ketiga, edukasi petani tentang penggunaan biopestisida. Yang keempat, integrasikan dalam program PM. Dan yang kelima, dukungan pemerintah melalui kebijakan subsidi. Adapun sebagai kesimpulan, Befaria bassiana merupakan agen hayati yang sangat berpotensi sebagai alternatif pestisida kimia. Dengan pengembangan yang tepat, kita dapat mewujudkan pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seperti yang dapat kita lihat bersama dalam video ini, seekor ulat hama terinfeksi jamur Befaria bassiana. Jamur menembus tubuh ulat dari dalam, membentuk jaringan putih bercabang, lalu muncul ke permukaan sebagai bulu halus. Akhirnya tubuh ulat tertutup spora putih seperti bubuk. Ulat mati dan menjadi sumber infeksi alami bagi hama lain. Selanjutnya, video mikroskop ini menunjukkan seekor serangga Hemiptera, kepik atau perisai yang telah mati karena infeksi jamur Befaria bassiana. Seluruh tubuh serangga tertutup rapat oleh miselium putih halus dan jutaan spora conidia berbentuk bubuk putih. Ini adalah tahap akhir sporisasi di mana jamur telah mengkonsumsi isi tubuh inang dari dalam dan memproduksi spora untuk menginfeksi serangga lain. Contoh nyata dari pengendalian hayati yang efektif dan ramah lingkungan. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah Anda berikan. Melalui 2 jurnal yang kita bahas ini, terbukti bahwasannya Befaria bassiana merupakan agen hayati yang sangat efektif dan ramah lingkungan sebagai alternatif pengendalian hama. Dengan kemampuan infeksi langsung, produksi toksin, dan potensi sebagai endofit, jamur ini mampu menggantikan pestisida kimia, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung pertanian berkelanjutan di Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menerapkan pengendalian hayati yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Sukses.